Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Farkauti. Saya dari kelas Bahasa Inggris C. Dalam video ini saya ingin menjelaskan tentang RPP berdiferensiasi dan akan saya kaitkan dengan teori-teori pembelajaran sosial dan juga teori konstruktivisme. Selain itu, saya juga akan menjelaskan keterkaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi dan konsep assessment. Sebelum RPP saya terangkan, saya akan menerangkan dulu studi kasus di sekolah saya. Di sekolah saya ini adalah sekolah SMP Muhammadiyah 5 Surakarta. Di RPP tersebut tertuliskan keadaan secara umum lingkungan sekolah, profil pelajar peserta didik, dan bagaimana peserta didik dari kelas 8C melakukan pembelajaran di kelas. Dalam pendahuluan RPP tersebut sudah saya jelaskan bagaimana kasus anak peserta didik di dalam kelas dan bagaimana cara guru pamong menanggulanginya. Selain itu, saya juga memberikan penjelasan ketika saya menjadi guru atau ketika saya ingin melakukan pengajaran saya, dan disitu juga saya ingin menjelaskan bagaimana saya menanggulanginya ketika saya ingin mengajar di kelas tersebut. Dari sekolah yang saya ajarkan, studi kasus di sekolah tersebut adalah beberapa peserta didik di kelas 8C kurang termotivasi dalam belajar bahasa Inggris. Selain itu, peserta didik di kelas 8C kurang memahami ataupun menguasai materi dasar bahasa Inggris. Selain itu juga peserta didik menyukai gaya belajar visual dan kasus yang lain adalah beberapa dari peserta didik yang duduk di bagian belakang tidak memperhatikan pelajaran. Di sini saya mengidentifikasi kasusnya dengan cara observasi kelas dan dengan cara mengobservasi kelas secara langsung dan dengan menganalisa hasil observasi saya tersebut. Selain itu, saya juga mewawancarai beberapa peserta didik dan juga salah satu guru pamong. Dalam RPP pembelajaran kali ini saya menggunakan 3 aspek pembelajaran berdiferensiasi, yaitu aspek pertama adalah diferensiasi proses, yang kedua diferensiasi konten, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Di sini alasan saya menggunakan diferensiasi proses karena menurut saya diferensiasi proses memudahkan saya untuk memberikan saya fleksibilitas untuk mengajar, karena saya sesuaikan dengan kriteria peserta didik. Selain itu, kenapa saya menggunakan diferensiasi konten? Karena saya juga menyesuaikan dengan minat dan bakat peserta didik. Begitu juga dengan alasan saya menggunakan diferensiasi produk, yaitu saya sesuaikan dengan minat bakat peserta didik, yang mana hasil output dari pembelajaran akan mudah peserta didik laksanakan apabila sesuai dengan kriteria mereka masing-masing. Mulai dalam pembahasan rencana pembelajaran atau rencana pelaksanaan pembelajaran, di sini saya mengajar kelas 8C yang mana teorinya adalah showing the existence atau bisa juga disebut dengan there is, there are. Alokasi waktu untuk RPP ini adalah 1 kali 70 menit. Dalam RPP ini tertulis kompetensi inti, menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah, dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Di sini kompetensi dasar sudah tertulis dan saya menetapkan indikator pencapaian kompetensi sebagai berikut. Yang pertama adalah mengidentifikasi kalimat menyenangkan dan menyebutkan keberadaan orang, benda, binatang di rumah, sekolah, dan sekitarnya dengan kata tata bahasa dan ucapan yang sopan. Yang ini termasuk dalam muatan C4.
Selain itu, mengidentifikasi keberadaan orang, benda, binatang, dan jumlahnya dari teks pendek tentang situasi suatu tempat. Ini juga masuk ke dalam capaian C4. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi ungkapan jumlah yang tepat pada kalimat rumpang. Yang ini juga masuk ke dalam kategori C4. Dan di sini peserta didik mereka akan mengisikan dengan jumlah ungkapan yang tepat pada kalimat-kalimat, lalu membuat teks pendek dan mempresentasikan secara kelompok atas apa yang mereka pelajari. Untuk alur rangkaian pembelajarannya dimulai dari kegiatan pendahuluan, disusul dengan kegiatan inti, dan ditutup dengan kegiatan penutupan. Untuk kegiatan pendahuluan yaitu seperti biasa guru membuka kelas, lalu bersama peserta didik membaca doa, dan guru memberikan motivasi belajar, dan guru juga menjelaskan tujuan pembelajaran. Selain itu, guru juga mengecek kehadiran siswa dan juga kerapian mereka dari segi fisik dan juga mental untuk mengikuti pembelajaran. Dalam RPP ini termuat 5 sintaks. Yang pertama adalah menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa. Yang kedua adalah menyajikan informasi. Yang ketiga adalah mengorganisasikan siswa dalam kelompok-kelompok belajar. Selanjutnya membimbing kelompok belajar dan bekerja. Selanjutnya adalah evaluasi. Dan di sini saya menggunakan 3 asesmen. Yang pertama adalah asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik pertama saya berikan ketika di awal pembelajaran, atau bisa juga disebut dengan stimulasi, yaitu supaya saya mengetahui bagaimana persiapan peserta didik untuk memulai pelajaran. Asesmen yang kedua saya menggunakan asesmen formatif yang dilaksanakan di pertengahan pembelajaran, seperti latihan-latihan soal. Di sini untuk memahami pemahaman peserta didik di saat di waktu tersebut. Selanjutnya saya menggunakan asesmen sumatif untuk mengetahui hasil belajar peserta didik di akhir pembelajaran. Selanjutnya saya akan mengaitkannya dengan teori-teori yang sudah saya pelajari di mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. RPP yang telah saya buat mencakup teori pembelajaran, karena dalam RPP ini, karena definisi dari teori pembelajaran sendiri adalah belajar adalah suatu tindakan berupa perubahan dari yang buruk ke yang baik, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Di sini belajar terjadi perubahan karena adanya ilmu pengetahuan. Dalam RPP saya sudah saya berikan teori-teori dasar there is dan there are, dan harapan saya peserta didik mengetahuinya dan memahaminya, sehingga belajar mereka bermakna. Selain itu, dalam RPP ini juga termuat teori behavioristik, karena di sini di RPP saya juga saya terangkan muatan religiusitas dan juga profil pelajar Pancasila, yang mana dalam harapan saya ketika peserta didik sudah mempelajari materi bersama saya, mereka akan merubah hal-hal yang kurang baik dalam dirinya menjadi baik sesuai dengan stimulus-stimulus yang saya berikan dalam pembelajaran ini. Selain itu juga dari teori ini yang disesuaikan dengan RPP saya, harapan saya peserta didik dapat merubah sesuatu yang mereka tidak tahu menjadi tahu, dan juga merubah sesuatu yang mereka pahami menjadi semakin paham dan semakin bermakna dalam kehidupan mereka. Dari teori sosial, kaitannya dengan RPP saya, yaitu saya memberikan
pembelajaran lebih bermakna di saat proses. Maka dari itu saya memberikan diferensiasi pembelajaran, karena dari diferensiasi pembelajaran peserta didik bisa merasakan pembelajaran yang lebih bermakna dan lebih sesuai dengan kriteria mereka masing-masing, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan ilmu ketika selesai pembelajaran saja, tetapi ketika belajar mereka juga merasakan bagusnya pembelajaran, bagusnya pendidikan, bagaimana proses untuk mencapai hasil yang mereka inginkan. Dalam RPP saya juga memuat teori konstruktivistik, yang mana saya memberikan peserta didik sebuah pancing sehingga peserta didik memancing ikannya masing-masing. Saya tidak memberikan jawaban, tetapi saya memberikan ilmu sehingga peserta didik dapat mencari ilmunya sendiri, menggali ilmunya, dan mendapatkan hasil dari apa yang setelah saya terangkan. Karena jika saya langsung memberikan jawaban, mereka hanya belajar dari jawaban saya saja, dari saat itu saja. Tetapi ketika saya memberikan pembelajaran, ketika saya memberikan teori, ketika saya memberikan arahan, mereka akan membawa pembelajaran itu seumur hidup mereka. Jadi mereka dapat memanfaatkannya dan juga membaginya kepada orang-orang lain mereka akan membagikan ke orang-orang lain di luar kelas tersebut. RPP ini juga memuat teori humanistik, yang mana teori yang memanusiakan manusia. Di sini dalam RPP ini sebisa mungkin saya memberikan kegiatan kepada peserta didik secara kolaboratif, secara bersama teman-teman lainnya, secara bersama peserta didik lainnya, sehingga peserta didik merasa belajar itu menyenangkan dan lebih memahami bagaimana lingkungan sekitar, terutama saling menghormati kepada sesama teman dan juga guru. Yang terakhir, motivasi belajar. Di sini saya menerangkan juga kepada peserta didik untuk belajar secara sehat, untuk belajar secara baik, dan untuk belajar secara jujur dan menyenangkan. Karena ketika kita sudah niat belajar secara baik, jujur, dan menyenangkan, secara sehat juga, kita akan menerima ilmu yang bermakna dan tidak hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri saja, tetapi dapat bermanfaat di lain waktu dan juga lain tempat. Dan di sini dalam RPP ini saya juga memberikan motivasi kepada peserta didik untuk belajar bahasa Inggris untuk mencapai tujuan pembelajaran yang saya tetapkan dan saya tuliskan di RPP tersebut. Demikian penjelasan dari RPP dan juga kaitannya dengan teori-teori belajar yang sudah saya pelajari di mata kuliah pemahaman peserta didik dan juga pembelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.